Ibnu Qayyim berkata, ketika mengambil ilmu dari Rasulullah SAW itu ada dua macam. Yang pertama tanpa perantara, yang kedua dengan perantara. Beliau berkata, walamma kana talaqqi anhu ala naw'ain, naw'un biwasitatin wa naw'un bighayri wasitatin. Wa kana talaqqi bila wasitah haddu ashabil ladzina hazu qasabat istibaq wastawlu 'ala al-amad. Ketika mengambil ilmu dari Rasulullah SAW itu ada dua macam. Apa itu? Yang pertama tanpa perantara. Ini buat siapa? Para sahabat. Yang kedua dengan perantara. Siapa? Kita-kita. Di mana para sahabat mereka lah yang mendapat keuntungan mengambil ilmu tanpa perantara. Mereka langsung mengambil dari mulut Rasulullah yang suci. Mereka langsung melihat wahyu turun di mata mereka. Mereka langsung melihat Rasulullah SAW mempraktekkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Makanya para sahabat Pak pasti menjadi orang yang paling tahu. Iya tidak? Iya. Bagaimana tidak? Pertama, para sahabat, Al-Quran turun dengan bahasa para sahabat. Ya tidak? Nah. Yang kedua, para sahabat langsung menyaksikan bagaimana Rasulullah mempraktekkan. Tentu yang menyaksikan langsung lebih tahu dong. Ya tidak? Nah. Yang ketiga, para sahabat langsung menerima penafsirannya dari Rasulullah SAW tanpa perantara. Tentu dengan seperti ini mereka lebih tahu dong. Ya tidak? Nah. Yang keempat, para sahabat Rasulullah SAW langsung melihat aplikasi Rasulullah SAW. Tentu mereka lebih paham dong. Maka dari itulah ya akhi, tidak ada yang bisa menandingi para sahabat dalam keutamaan-keutamaan tadi. Oleh karena itulah ya, para sahabat secara mutlak adalah generasi yang paling banyak ilmunya. Makanya perselisihan di zaman sahabat lebih sedikit dibandingkan dengan perselisihan di zaman tabi'in. Perselisihan di zaman tabi'in lebih sedikit dibandingkan dengan perselisihan yang ada di zaman tabi'in. Di perselisihan di zaman tabi'in lebih sedikit dibandingkan dengan di zaman setelahnya. Semakin jauh dari zaman kenabian, perselisihan semakin banyak. Kenapa? Karena pertama, mereka pemahamannya berbeda-beda. Yang kedua, kemampuan ilmunya berbeda-beda. Yang ketiga, penguasaan bahasa Arabnya berbeda-beda. Penguasaan dalilnya pun berbeda-beda. Hawa nafsunya juga berbeda-beda. Sementara para sahabat, mereka di atas satu hati. Mereka langsung bertemu dengan Rasul. Memang terjadi di zaman sahabat perselisihan ada Pak. Tapi itu perselisihan yang sifatnya lumrah. Seperti disebutkan dalam hadis bahwa Nabi SAW sabda, jangan kalian sholat kecuali di Banu Quraidah. Jangan kalian sholat asar kecuali di Banu Quraidah. Rupanya di perjalanan asar masuk. Sebagian berkata, maksudnya Rasul, kalau waktu asar masuk di Banu Quraidah kita sholat di sana. Sebagian mengatakan, oh enggak, maksudnya kita harus sholat asar di Banu Quraidah. Akhirnya yang sebagian sholat di jalan, sebagian sholat tetap di Banu Quraidah. Lalu dilaporkan hal itu kepada Rasulullah diam saja, tidak menyalahkan dua-duanya. Iya. Terjadi pemahaman yang berbeda terhadap sabda Nabi, tapi itu jarang terjadi, Pak. Jarang terjadi. Ketika mereka terjadi perselisihan, selalu mereka rujuk kepada Rasulullah SAW. Ini dia, ya. Umar dan Ammar bin Yasir disuruh oleh Rasulullah dalam sebuah perjalanan untuk kebutuhan. Rupanya di jalan dua-duanya junub. Terjadi perselisihan. Adapun Umar nggak mau sholat. Masalahnya nggak ada air. Adapun Ammar bin Yasir, maka beliau berguling-guling di atas pasir. Ya, kenapa? Karena mengkiaskan dengan mandi. Kalau mandi kan badan harus kena semua ya. Akhirnya berguling-guling di atas pasir. Setelah itu sholat. Kemudian mereka pun, ya, ketika pulang ke Rasulullah SAW, mereka bertanya kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah pun mengajarkan bagaimana tata cara tayamum. Selesai perselisihan. Makanya ya akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum, para sahabat ya diberikan oleh Allah kelebihan banyak sekali.